Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng dari kelompok 4. Saat ini kami akan mengerjakan tugas mengenai physical distancing. Adapun kelompok kami terdiri dari Pak Lukas di sini berperan sebagai kepala dinas dan Pak Debi sebagai pengusaha Lamongan yang terkena imbas dari virus corona. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenankan Pak Lukas untuk memberikan arahan kepada masyarakat Ketapang. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan masalah social distancing, efek untuk cegah penyebaran virus corona. Sekarang bagaimana caranya supaya social distancing itu efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Itu penyebaran virus corona terjadi begitu cepat di daerah berdasarkan data terbaru. Menurut WHO, hanya dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan, virus corona yang tadi bermula di kota Wuhan, Tiongkok, sudah tersebar ke 141 negara. Sekarang, untuk memperlambat penyebarannya, para ilmuwan telah mengajarkan masyarakat melakukan social distancing. Bagaimana caranya? Inilah yang menjadi utama kita. Intinya, social distancing adalah tindakan untuk sebisa mungkin berdiam diri di rumah, menjauh dari keramaian dan tidak berpergian apabila memang tidak diperlukan sama sekali. Social distancing yang secara harafiah berarti menjaga jarak dari kehidupan sosial, akan memperlambat penyebaran virus corona yang terjadi melalui kontaminasi droplet atau percikan air liur pada jarak dekat. Dengan social distancing, maka risiko Anda untuk tertular dari COVID-19 dari orang lain akan berkurang. Sebaliknya, jika Anda ternyata terinfeksi tapi tidak menyadarinya, maka menjauhlah diri dari keramaian, maka akan sangat membantu mencegah penyebarannya. Kemudian pentingnya social distancing dalam masa pandemi ini, itu sudah ramai istilah social distancing disebut di media sosial lokal maupun internasional. Langkah ini dianggap salah satu cara paling sederhana dan cepat efektif untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Mengapa begitu? Virus COVID-19 ini menyebar melalui droplet atau cairan yang ada pada penderita untuk nyampe ke kita. Jadi jika seorang yang terinfeksi virus ini kemudian tidak sengaja batuk atau bersin tanpa menutup mulutnya, maka droplet akan jatuh pada permukaan yang ada di dekatnya. Saat ada orang lain yang tidak terinfeksi memegang permukaan tersebut, lalu menyentuh mulut, hidung, atau matanya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka ia berisiko tinggi ikut tertular. Inilah yang membuat angka penularan penyakit ini naik drastis dalam waktu yang singkat ini. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi, lalu pergi ke berbagai lokasi untuk menemui teman dan kerabatnya. Akibatnya penyebaran virus ini semakin luas. Apalagi virus ini sudah bisa menular ke orang lain, meskipun orang-orang yang terinfeksi tidak merasakan gejala yang berat. Mereka bisa saja merasa sehat dan hanya sedikit bersin-bersin atau flu, namun ternyata sudah terinfeksi dengan COVID-19. Bayangkan, jika orang yang terinfeksi itu masih tetap masuk kerja, sekolah, atau ikut seminar, atau mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, meski awalnya yang terinfeksi hanya 1 orang, namun setelah menyebar bisa menjadi ribuan orang yang terinfeksi, terutama yang daerah sekitar kita. Jadi mulai sekarang, agar penyebaran virus itu tidak makin luas, di Indonesia peran yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan social distancing. Jangan beraktivitas di luar rumah kecuali jika benar-benar untuk diperlukan. Untuk sementara waktu, hindari berkumpul secara langsung dengan teman atau saudara. Tidak perlu
juga untuk mengunjungi pusat keramaian seperti mall yang ada atau tempat wisata yang ada di sekitar daerah kita. Social distancing akan menekan risiko penyebaran infeksi maksimal 3 orang. Yang dihitung 3 orang itu orang yang berada di sekitar kita, yang berada dalam satu tempat tinggal atau para kerabat terdekat. Tanpa langkah social distancing ini, penyebaran bisa menjangkau sampai dengan 1.000 orang. Kalau dalam kita berkumpul di tempat keramaian, inilah fungsinya social distancing. Memperlambat laju penyebaran virus juga penting agar orang yang sakit tidak terinfeksi secara bersamaan. Tentu akan jauh lebih mudah mengobati 4 orang yang sakit daripada 1.000 orang yang sakit akibat perbuatan kita tidak melakukan social distancing. Kita berkumpul tempat-tempat keramaian yang membawa virus, makanya dianjurkan untuk menggunakan masker. Kemudian melakukan cuci tangan. Dengan demikian, social distancing secara tidak langsung mampu membantu rumah sakit, laboratorium maupun dokter dan tenaga medis lainnya agar tidak kewalahan menangani COVID-19 ini yang melebihi kapasitas dan kemampuan daerah. Apabila kita tidak menjalankan dengan benar, kita tidak peduli dengan keadaan sekitar, inilah risiko yang akan kita hadapi. Nah, jika ketersediaan rumah sakit dan jumlah tenaga medis tidak seimbang dengan jumlah yang ada, pasien yang ada, otomatis banyak pasien-pasien yang akan terlantar, yang tidak mampu kita tangani. Resikonya yaitu terjadinya angka kematian yang tinggi karena tidak sesuainya dengan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penderita sakit. Sekarang contoh nyata pentingnya social distancing. Sudah pernah dengar kisah di Korea, dari 31 orang di Korea yang mengidap penyakit COVID-19 ini, hanya karena dari 31 orang itu tetapi menjadi sebaran infeksinya menjadi ribuan orang di negara tersebut. Mengutip dari Reuters, pasien 31 di Korea itu adalah seorang perempuan yang sebenarnya sudah memiliki gejala, enggan untuk melakukan pemeriksaan corona. Setelah itu dia justru pergi ke tempat umum, hotel, gereja. Akibatnya lebih dari 1.000 orang yang datang ke tempat yang sama dengannya terinfeksi virus. Ini ya adalah salah satu alasan mengapa Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan pasien COVID-19 terbanyak. Bayangkan dari 31 tersebutnya sudah mencapai ribuan yang kena. Apalagi kalau kita tidak melakukan social distancing secara benar. Jadi, jika Anda merasa memiliki gejala, jangan ragu untuk memeriksakan diri sebelum semuanya terlambat. Bagi Anda yang merasa sehat, selalu jaga kebersihan. Sebaiknya urungkan dulu niat untuk berpergian, kecuali jika benar-benar diperlukan. Nah, itulah social distancing yang ada. Kemudian bagaimana melakukan social distancing yang benar? Cara paling mudah dan sederhana dalam melakukan social distancing adalah dengan tidak pergi ke tempat-tempat keramaian seperti mall, pasar, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa hal di bawah ini juga dapat dilakukan sebagai bentuk social distancing untuk memperlambat penyebaran virus corona tersebut. Apa dengan melakukan rapat melalui telekonferensi. Kemudian jika memungkinkan bekerjalah di rumah, membatalkan rencana berpergian ke acara keramaian. Kemudian untuk menjaga silaturahmi, jangan bertemu dengan orang lain, tapi gunakanlah apa yang tersedia di tempat kita. Minimal dengan menggunakan chatting atau video call. Kemudian batasi aktivitas di luar kota. Dan mulai membeli barang-barang kebutuhan sifatnya dengan menyetop barang untuk 2 minggu. Jangan membiasakan membeli barang sedikit-sedikit, udah membeli lagi, tapi kita dapat menyetopkan barang itu untuk jangka waktu yang panjang. Jika memungkinkan pesan kebutuhan tersebut, kita menggunakan sistem online karena kita menghindari dari pusat keramaian. Memang bagi sebagian orang melakukan social distancing bukanlah perkara yang mudah kalau sudah menjadi kebiasaan kita. Tapi usahakan jangan sampai kita melakukan berkumpul di
dan tempat-tempat keramaian. Tentu usaha yang harus dibarengi dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur. Bila perlu, Anda juga bisa mengkonsumsi suplemen atau makanan-makanan sebagai pembangkit stamina tubuh kita. Pandemi virus corona adalah permasalahan bersama, bukan permasalahan kita sendiri. Karena itu jangan sampai menganggap remeh kondisi ini dan selalu dilakukan usaha sebaik mungkin untuk mencegah penularannya. Itulah masalah social distancing yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti kata kita mentiadakan merendahkan Bapak dan Ibu masalah pengetahuannya, tapi kita mengharapkan sama-sama menjaga social distancing untuk mencegah mata rantai penularan daripada COVID-19. Nah, sekianlah sampaian dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Lukas selaku Kepala Dinas. Jadi kepada Bapak Debi ini sudah ada diberikan solusi dari Kepala Dinas tadi. Pak Debi bisa menjual produk makanan itu secara online, kan sekarang kita bisa lewat Gojek atau lewat Grab gitu ya Pak Debi ya. Bagaimana ya, Pak Debi tanggapannya? Ya benar Pak Sugeng. Apakah ada pertanyaan lagi kepada Pak Lukas? Untuk yang disampaikan Pak Lukas tadi sangat-sangat jelas dan sangat membantu kami sebagai pengusaha makanan di sini Pak Sugeng. Oke, baiklah, terima kasih Pak Debi. Ada satu poin tadi yang penting, dengan kita berdiam di rumah kita bisa menyelamatkan 1.000 orang gitu ya Pak Lukas ya? Iya, mencegah dari penularan kepada orang-orang lain, minimal kita untuk memutus mata rantai penularan daripada COVID-19 ini Pak. Oke, terima kasih Pak Lukas. Mungkin sudah jelas ya Pak Debi? Ya, sangat-sangat jelas Pak. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. Sip, biarkan kami yang bekerja, Anda berada di rumah saja. Oke.